Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, baik yang berada di dalam ruangan ini maupun yang online. Mari saudara, kita akan datang kepada Tuhan di kesempatan yang diberikan oleh Tuhan pada siang hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Dari kita minta pertolongan Tuhan untuk kebaktian pada siang hari ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Ya hari ya Tuhan, kami melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan dalam segala keadaan apapun, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami dan kami mau selalu berserah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau bersyukur pada siang hari ini. Kami mau memuji nama-Mu ya Tuhan, karena Kaulah yang layak dipuji ya Tuhan. Kami mau datang, ampunilah segala dosa-dosa kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Dan kami buka kebaktian kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Maranatha family. Welcome back to the house of the Lord. Hari ini adalah harinya Tuhan. Kami mengucap syukur sebagaimana Tuhan sudah pelihara kita semua seminggu yang sudah lewat. Kita boleh nikmati kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga kami berada di tempat ini, baik on-site dan di sana online. Mari sama-sama kita mau satukan hati kita untuk tertuju kepada Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, dan menyempurnakan hidup kita lewat penebusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau datang bersama-sama. Saya undang Anda dan saya mau bangkit berdiri. Kita mau katakan besar anugerah-Mu Tuhan. Kita mau merendahkan diri, siapkan hati kita. Katakan, ku ada sebagaimana aku ada. Sama-sama.
musim hidup kita, Allah selalu setia menemani hidup kita. Apapun yang terjadi, Dia berjanji Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Kita memujikan Tuhan lebih lagi dengan ada satu sobatku yang setia. Haleluya. begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi di akhir-akhir hidup, Tuhan selalu setia menyertai, menemani hidup kita. Mari kita pujikan terus maju lagi dalam pujian. Every praise is to our God. Thank you. Kalau saya akan boleh bangkit berdiri. Every praise
Lebih dalam lagi untuk mendengar firman Tuhan. Dan pujian ini mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Apa saudara dan saya ready atau siap mau dibentuk oleh Tuhan lewat firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya? Mari sama-sama membuka hati lagi. Kita mau katakan, ini aku Tuhan, aku siap dibentuk oleh Engkau. Aku siap menghadapi proses demi proses di dalam hidup ini, karena aku percaya Engkau Tuhan yang adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti apa yang menjadi kesusahan kita, apa menjadi beban berat kita. Aku siap Tuhan, bentuklah aku seturut kehendak-Mu, bentuklah aku seturut rencana-Mu. Dan saya percaya, kami percaya itu akan lebih mengindahkan hidup itu, semakin indah di hidup kita apabila kita setia mendengar atau menerima atau welcome kepada Tuhan. Mari saya undang, katakan bagaikan bejana. Inilah bejana-bejana yang kosong Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Bentuklah kami Tuhan, bejana-bejana yang sudah hancur Engkau akan ambil kembali dan disusun kembali menjadi rapi, menjadi indah menurut pemandangan Tuhan, dan akan menjadi terlebih indah menurut pemandangan kami. Kalau Tuhan sendiri yang membentuk kita, mari katakan yes Lord. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu, dan ku rapat
Engkau mengirimkan firman-Mu untuk menyembuhkan kami. Engkau mencurahkan firman-Mu untuk menyegarkan jiwa kami kembali. Bahkan Engkau menanamkan firman-Mu di dalam jiwa dan batin kami, supaya kami yang mati secara rohani itu bangkitkan kembali dan memiliki kemampuan kembali untuk merasakan, meregup dan menikmati kasih ilahi yang tidak berkesudahan. Tuhan, curahkanlah air hidup kepada kami pada siang hari ini, supaya jiwa kami yang dahaga, kami seperti rusa yang haus akan air yang tenang. Kami mencari-Mu, Tuhan. Kami ingin disegar dan disiram dengan air hidup, karena tidak ada air hidup lain. Dunia tidak memiliki air hidup. Agama-agama kepercayaan tidak ada air hidup. Manusia yang bagaimanapun penuh hikmat, seorang pengkhotbah yang paling hebat dan besar sekalipun, mereka tidak bisa memberikan air hidup kepada kami, ya Tuhan. Kami terus dahaga, seperti perempuan Samaria di tepi perigi itu. Sebelum dia berjumpa dengan Engkau, dia dahaga, dia haus, dan dia mencoba menikmati dan meregup kenikmatan duniawi. Tetapi sepanjang hidupnya dia tetap dahaga. Sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dahaga itu akan membawa dia kepada maut. Demikian juga kami, Tuhan, kami dahaga, kami haus, Tuhan, haus akan air yang tenang. Dan Engkau adalah air hidup satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanlah buat kami, Tuhan, dan anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, bersyukur saya bisa berdiri kembali di tengah-tengah saudara pada yang hari ini. Saya sempat kena asam lambung yang parah, sehingga saya terbakar, saya punya tenggorokan. Saya khawatir sekali karena saya kira asam lambung saya sudah sembuh, sehingga saya melakukan puasa doa 2 hari tanpa makan, hanya minum. Tapi pada hari yang kedua saya terkena asam lambung yang lebih parah dari yang sebelumnya, sehingga tenggorokan saya terbakar dan saya betul-betul sangat menderita. Dan saya tidak bisa mengajar di university, akhirnya saya cancel. Saya coba tes COVID, saya takut, saya kira saya positif, ternyata bukan COVID, tapi asam lambung yang merupakan reflux dari meningkatnya acidic liquid di dalam saya punya lambung. Tapi bersyukur hari ini saya bisa berdiri di tengah-tengah saudara untuk menyampaikan firman Tuhan. Satu hal yang ajaib. Saudara-saudara, fokus daripada firman Tuhan pada saat ini adalah Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 19, yaitu mengenai Tuhan Yesus menyucikan bait suci. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15 terlebih dahulu, saudara. Markus pasal 11 ayat 15. Maka tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait suci. Katakan saja, sesudah Yesus masuk ke dalam gereja, mulailah ia mengusir. Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah, meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya.
Coba saudara bermain dengan saudara punya visualisasi. Jadi di dalam hal ini kita melihat Tuhan Yesus itu masuk ke dalam bait suci. Nah, kalau Tuhan Sang Juru Selamat itu masuk ke dalam bait suci, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah Tuhan akan menyampaikan firman-Nya. Jadi dalam Yesaya itu, kalau Tuhan itu menyampaikan firman-Nya, Yesaya menyebutkan, "You are the healer. You send your word to heal my diseases." Itu kata Yesaya. Jadi di dalam zaman Yesaya ketika Allah itu memasuki bait-Nya yang kudus, maka kemungkinan yang pertama ialah Tuhan Allah itu send His own very word untuk healing your all diseases, untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Oleh sebab itu Dan Moen itu menciptakan lagu God is my healer. You are the God that healeth me. You are the God my healer. You send your word to heal my disease. You are the God my healer. Nah, kemungkinan yang kedua ialah saudara-saudara, ketika Tuhan Sang Juru Selamat itu memasuki rumah yang kudus, memasuki bait Allah, memasuki gereja, maka kemungkinan yang kedua yang akan terjadi ialah Dia mencurahkan berkat-Nya. Dia mencurahkan berkat. Bagi orang-orang yang menderita di dalam hidupnya, bagi orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa setan, bagi orang yang dikontrol hidupnya oleh sakit penyakit, bagi orang yang tidak berdaya oleh karena kehilangan kekuatan, karena energi hidupnya itu diserap secara luar biasa oleh kekuatan penyakit dan kuasa kegelapan, yang dia harapkan ketika dia masuk ke dalam gereja, ketika dia masuk ke dalam bait Allah adalah mendambakan Kristus itu memberikan kuasa kesembuhan kepada dia. Tetapi secara umum saudara-saudara, orang sakit atau orang sehat, orang kaya atau orang miskin, semua orang, dan ini terjadi di kebanyakan gereja-gereja di abad modern ini. Ketika mereka masuk ke dalam gereja, yang diharapkan ialah bahwa mereka segera menerima berkat Tuhan in any condition. Right? In any condition. Nah, berkat itu macam-macam, saudara. Baik berkat secara finansial, baik berkat secara ekonomi, baik berkat di dalam wujud happiness, joy, peaceful mind, dan juga great opportunity to increase the condition of their own life. Ini yang mereka harapkan. Sehingga jangan saudara-saudara terheran-heran apabila gereja yang sangat fokus kepada berkat-berkat yang akan dicurahkan Tuhan dalam berbagai macam bentuk, maka gereja itu banyak dikunjungi oleh orang. Banyak dikunjungi oleh orang. Tetapi di dalam situasi ini, saudara, suatu fakta sejarah dibukakan di hadapan kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem itu memasuki bait Allah, yaitu memasuki rumah Bapanya, apa yang terjadi? Mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli. Dia bukan
memberikan dua option yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara, tetapi mulai mengusir siapapun, saudara. Orang-orang kaya, orang-orang besar, para bisnismen yang menguasai dan mengontrol bait suci pada waktu itu, saudara-saudara, mereka yang datang ke rumah Tuhan dengan motivasi tertentu, dan mereka merebut keuntungan. Mereka banyak melihat, melakukan sesuatu aktivitas yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kegiatan rumah Allah yang disebut sebagai rumah rohani atau rumah doa. Dan ini kemudian Tuhan Yesus mengadakan reaksi, yaitu diusir. Sehingga bait Allah pada waktu itu hanya diisi oleh orang-orang yang sangat sedikit. Gereja kosong. Dan Tuhan hanya berbicara kepada segelintir manusia. Nah, gereja yang dihadiri oleh segelintir manusia ini tidak disukai oleh dunia. Tidak diperkenan oleh dunia. Tetapi gereja yang segelintir ini justru berhadapan dengan Tuhan yang tidak mengusir mereka. Saudara, sesuatu kenyataan rohani yang seharusnya menyentuh hakikat kita sebagai orang percaya. Pada saat kita ke gereja, apakah yang kita harapkan? Kita berjumpa dengan pribadi yang mengatakan, marilah, aku ingin memeluk engkau. Atau kita mencari sesuatu hal yang lain. Tuhan mengusir banyak orang. Tuhan membongkar meja-meja tempat penukar uang. Dan siapakah mereka itu, saudara-saudara? Yang berkecimpung di dalam dunia sebelum Tuhan itu masuk ke dalam bait Allah itu ada sebuah pelataran bait suci yang luas. Dan setiap orang ketika datang ke bait Allah, yang di luar yang disebut di pelataran bait suci itu menjadi daya tarik nomor satu, lebih dari segala hal yang akan terjadi di dalam bait suci itu sendiri. Sehingga di dalam pelataran bait suci itulah manusia mencurahkan pikirannya, manusia menaruh mereka punya harapan, mereka menaruh mereka punya iman, mereka menaruh mereka punya impian, saudara-saudara, begitu rupa. Sehingga banyak orang dengan pemodal kecil masuk ke dalam bait suci. Pertama-tama yang mereka lakukan adalah mencari a great opportunity. Mencari sesuatu yang disebut granted bagi hidup mereka dengan modal yang kecil untuk melakukan perdagangan yang besar untuk memeruk keuntungan. Sehingga alhasil, saudara-saudara, banyak orang setelah peristiwa di pelataran bait itu sudah selesai, mereka masuk di dalam bait suci. Mereka yang mengeruk keuntungan besar itu masuk ke dalam bait suci dengan senyum lebar dan mengucapkan haleluya, haleluya. Mengucapkan puji syukur kepadamu Tuhan, hari ini aku mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang besar. Tetapi di sisi lain juga ada orang yang datang yang uangnya pas-pasan untuk modal dagang pada waktu dia datang ke bait suci. Datang dengan hati yang hancur, datang dengan deretan air mata, datang dengan tidak berpengharapan. Ada lagi yang datang ke rumah bait, di dalam bait suci sambil pemukul-mukul dadanya karena dia merasa tertipu di dalam perdagangan itu. Sebab mengapa? Di luar bait suci tikam menikam, jebak menjebak, tipu menipu terjadi di mana-mana.
namanya perdagangan, namanya bisnis, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu bisnis tanpa mencari keuntungan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar hal-hal yang harus dihindari pada saat kita datang ke rumah Tuhan, supaya kedatangan kita ke dalam hadirat Tuhan itu diperkenan oleh Tuhan. Karena banyak sekali di dalam gereja itu kita menjadi penyamun rohani. Kita menjadi penyamun rohani. Apa itu nanti saya terangkan. Jadi, apakah yang harus kita hindarkan supaya pada saat kita ke gereja ini kita tidak diusir secara frontal oleh Tuhan, tetapi kita diperkenan oleh Tuhan? Yang pertama, pada saat kita datang ke dalam gereja, hal-hal yang menarik, yang mempesona hati dan pikiran saudara lebih daripada Kristus harus ditiadakan. Harus ditiadakan. Masalah yang ada di dalam bait suci itu bukan masalah jual beli seperti yang dipikirkan oleh orang-orang di dalam gereja, saudara-saudara. Oh, di dalam gereja tidak boleh kita jual beli, jual makanan, arisan dan sebagainya. Tidak boleh. Fokusnya bukan itu, inti beritanya bukan itu, saudara-saudara. Inti beritanya yang dimunculkan oleh Tuhan, apapun pada saat engkau melangkahkan kakimu ke dalam rumah Allah yang suci, segala hal yang mempesona engkau, baik pikiran, batin, jiwa, dan ragamu itu lebih daripada Kristus, saudara menjadi penyamun kemuliaan Tuhan. Saudara menjadi penyamun bagi harta rohani kekayaan kerajaan Allah. Sebab mengapa? Sebab pada saat kita masuk ke dalam gereja, kita harus berkata, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Kita makin berkurang, saudara. Supaya pada saat kita masuk ke dalam gereja, itu betul-betul kita akan menikmati kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan segala sesuatu. Kenikmatan yang pernah dinikmati oleh Adam dan Hawa di dalam Taman Firdaus. Kenikmatan di dalam taman yang diciptakan oleh Allah dengan segala pernak-pernik kehidupannya yang sempurna di situ. Dan Allah mengatakan ini cukup, ini indah, ini luar biasa. Dan pada saat manusia itu berada di situ, Tuhan mengatakan sungguh amat indah, the most beautiful ever. Yang membuat mata Tuhan itu dipuaskan, saudara-saudara. Tetapi kesalahan daripada Adam dan Hawa, dia melihat ada satu saja yang mempesona, yang memikat hatinya, yang merenggut pikirannya, dan akhirnya adalah merenggut hatinya. Sehingga dia itu mulai meragukan cinta kasih Tuhan Allah. Dan karena dia terpikat dengan buah yang dipoles oleh iblis itu begitu rupa. Dan iblis itu dengan lihai mengatakan, coba engkau lihat, bukankah buah ini sangat baik? Begitu terpesona, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara. Di gedung MPR DPR di negara kita Republik Indonesia. Gedung itu adalah gedung yang memikat banyak orang, para politician, untuk masuk ke dalam gedung itu. Nah, pada saat mereka mencoba untuk masuk ke dalam gedung itu, saudara-saudara, maka terjadi permainan yang bukan main. Baik terselubung, baik bersih,
ataupun kotor, tetapi kebanyakan adalah permainan yang kotor. Sebetulnya pada saat mereka bermain, membayar orang banyak, ya toh, kemudian dengan cara-cara curang melakukan yang dilakukan di dalam pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Tetapi sebetulnya yang dipilih itu adalah penyamun-penyamun, saudara. Penyamun negara, penyamun harta benda Republik Indonesia. Sehingga ketika mereka berkuasa, bukankah Indonesia itu bertambah kaya raya? Karena Indonesia itu semua dunia tahu, ijo royo-royo. Harta kekayaan Indonesia itu bukan main. Papua, saudara-saudara. Papua. Hasil daripada emas, perak, mutiara, uranium. Itu bukan main di Papua. Tetapi beberapa tahun yang lalu dikeruk, dijual secara mentah ke luar negeri. Dan penghasilannya adalah tidak sampai 1/100 daripada penghasilan Papua itu dinikmati oleh rakyat Papua. Mereka tetap telanjang, saudara-saudara. Tetapi kemana harta kekayaan itu yang dijual secara mentah? Dirampok. Saudara. Banyak penyamun di situ. Sehingga gedung DPR MPR itu sebetulnya bukan dihadiri oleh penolong atau pahlawan-pahlawan rakyat, tetapi dihuni oleh penyamun. Nah, betul nggak? Sehingga syarat mereka itu disebut bukan the House of Representative, tetapi disebutkan oleh Tuhan Yesus ini dengan kata yang sangat luar biasa, sarang penyamun. Sarang penyamun. Nah, gereja itu jangan sampai dijadikan sarang. Tuhan Yesus mengatakan gereja itu adalah the house of prayer. Disebut the house. It's not the dens. Disebut rumah, bukan sarang. Kalau sarang itu hasil dari perampokan, hasil daripada pencurian, kemudian mereka masuk di dalam sebuah sarang, dan sarang itu biasanya gelap gulita. Dan di situ mereka menyembunyikan harta benda tersebut. Jadi jangan ada sesuatu yang mempesona, apapun bentuknya, yang memikat jiwa dan hati kita ini, sehingga kita menomorsekiankan Kristus pada saat kita datang ke gereja. Kalau sudah begini, saudara-saudara, kita menjadi penyamun di dalam gereja. Nah, salah satu contoh simpel ini begini, saudara. Saudara ke gereja karena saudara terikat oleh Pastor Emil. Waduh, Pak Emil ini kalau bicara pelan-pelan, Jawanya medok, enak didengar bagi orang Jawa. Ya loh, saya terikat untuk mendengarkan. Sehingga saya yang menonjol, betul ya? Sehingga pada saat saudara masuk ke dalam gereja, ternyata Pak Emil sakit, diganti oleh calon pendeta Pak Andre. Andre khotbah. Saudara mulai mengeluh. Padahal dia pada waktu itu berkhotbah lebih baik dari saya pada waktu itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang mempesona saudara? Saya, Andre, atau firman Tuhan? Saudara. Atau firman Tuhan, loh, Pak Emil kan kita tidak bisa disalahkan. Ada hamba-hamba Tuhan itu berkhotbah tidak memiliki kuasa karena dia tidak berdoa. Betul. Banyak hamba Tuhan itu seperti gong yang berkemerincing, saudara. Pintar ngomong, tapi sebetulnya dia itu bukan pendeta yang pendoa. Karena pada saat seorang pendeta itu masuk ke dalam rumah Tuhan, satu hal yang harus dia ingat, rumah Allah itu adalah rumah doa.
Bagaimana mungkin dia menyampaikan firman tetapi bukan seorang pendoa? Betul saudara mengatakan dia gong yang berkemerincing. Saudara mengenal Ravi Zachariah, good preacher, multi-billionaire preacher, kaya raya. Tapi saudara mengetahui setelah dia meninggal betapa miskin kehidupan rohaninya, betapa dia tidak memiliki a special relationship with Christ. Saudara, dan apa yang dia lakukan sehingga dia begitu kaya raya, punya panti pijat plus di mana-mana, saudara? Dia tidak lebih daripada penyanyi. Ada seorang pendeta besar di Surabaya. Istrinya memakai Mercedes Benz keluaran yang terbaru. Anak-anak menantunya semuanya mengendarai Mercedes Benz keluaran yang lux. Dan dia memiliki mobil yang hanya dimiliki oleh orang yang terkaya di Surabaya, dan salah satunya adalah dia. Sekian tahun dia melayani Tuhan. Ribuan jemaatnya, gerejanya magrong-magrong. Kalau saudara pergi ke daerah Kertajaya, saudara mengendarai mobil, saudara melihat ada satu gedung, entah tingkat berapa, di atasnya ada patung malaikat sebanyak 4 atau 5. Dan dari kejauhan saudara melihat. Di mana arahnya sekarang? Dia disebut sebagai koruptor nomor 1. Dari mana dia uang? Kenapa banyak jemaatnya itu masih hidup di jalan jagalan dalam keadaan yang miskin? Karena dia adalah penyanyi di dalam gereja. Dan pada akhirnya Tuhan mengusir dia. Terus ada satu pendeta lagi, terkenal juga. Semua orang datang ke situ karena gerejanya itu dilabeli adalah gereja keluarga bahagia. Surabaya juga. Ada seorang kaya raya yang menitipkan anak gadisnya kepada dia sejak dia SD. Diajar oleh dia. Dia menjadi konselornya. Tetapi dia pula yang merenggut keputusan anak gadis ini bertahun-tahun. Dan dia melakukan juga kepada anak gadis dari jemaat-jemaatnya sendiri, entah berapa orang. Dan dia dimasukkan penjara sampai dengan hari ini. Hebat di mimbar, hebat. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengusir dia. Sebab mengapa? Dia adalah penyanyi. Dia adalah penyanyi. Dia terpikat dengan gairah seksual. Yang lain terpikat oleh duit. Yang lain terpikat oleh lawan jenis. Yang lain terpikat oleh berkat. Yang lain terpikat banyak hal. Tetapi bukan Kristus, saudara-saudara. Bukan Kristus yang menjadi nomor 1. Hatinya itu tidak datang di dalam gereja Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mencari Dia, untuk menikmati air surgawi dari Dia. Jika mencari firman yang menyembuhkan dia, bukan mencari firman yang merestorasi dan menyegarkan jiwanya, bukan mencari tangan Kristus yang menuntun dia ke air yang tenang, ke rumput hijau, saudara-saudara. Tetapi dia mencari lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu anything yang di luar Kristus.
membuat dia terpesona. Ini menjadi warning buat kita, saudara. Pada saat saudara masuk ke dalam gereja, ingat baik-baik. Sebelum engkau diusir dari hadapan Tuhan, ingat apa yang tidak disukai kepada Tuhan. Yang tidak disukai ialah ketika saudara datang ke dalam gereja, saudara terpikat, terpesona oleh sesuatu yang saudara sendiri tahu lebih daripada Kristus. Tuhan mengatakan, pada saat engkau melangkahkan kakimu di dalam rumahku yang kudus, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, kemuliaan di dalam. Maka anything else, everything else will be added to you. Tuhan mengatakan akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Everything else itu adalah additional di dalam kerajaan surga. Hanya percikan kemuliaan kerajaan surga. Hanya cipratan daripada kemuliaan, kekayaan, kesempurnaan kerajaan surga. Tetapi the real treasure of the kingdom of God is beyond what we can understand and comprehend. Karena di dalam Kristus, kalau kita sudah ada di dalam Kristus, kita memiliki segala-galanya. Yang dipentingkan oleh Tuhan, aku tidak membutuhkan korban bakaranmu. Engkau beli di tempat dagang di pelataran bait suci itu domba yang terbaik, kambing yang terbaik, burung merpati yang tanpa cacat. Engkau bawa sebagai korban dengan tersenyum, dengan sukacita. Engkau berkata, aku menabur dengan air mata, kini aku menuai, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tetapi engkau melakukan tipu daya dengan mencari keuntungan dari orang-orang yang akan memberikan persembahan kepada rumah Tuhan, memberi korban kepada rumah Tuhan. Engkau tipu mereka, engkau ambil keuntungan daripada itu. Engkau tilep mereka punya perpuluhan. Engkau modifikasi mereka punya persembahan. Engkau menjadi sarang, menjadi penyamun di dalam rumahku. Diusir oleh Tuhan, saudara-saudara. Disingkirkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, aku tidak membutuhkan korban bakaran. Yang aku butuhkan adalah the brokenness, the broken heart that seeking the mercy and grace of God. Jadi pada saat kita datang kepada Tuhan, saudara, yang Tuhan mau adalah, aku memiliki better, a deeper, good quality of relationship with you. Tuhan tidak butuh apa-apa, saudara. Yang Tuhan butuhkan daripada kamu ketika engkau masuk ke dalam rumahnya, you enjoy the relationship with Christ. Karena kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan aliran kepercayaan. Kekristenan adalah our relationship with Christ. Kalau saudara memiliki relationship with Christ, itu sudah bagus. Yang kedua, anything yang menjadi primary dan secondary yang membuat saudara itu tertarik lebih daripada Kristus, itu adalah gambling, itu adalah judi. Yang dimaksud judi itu apa? Yang dimaksud judi itu adalah saudara tertarik untuk memberikan perpuluhan in hoping, saudara-saudara, Tuhan itu membuka tingkap-tingkap langit, kemudian mencurahkan
double blessing. Kalau saudara menanam 10%, saudara akan mendapatkan 100 kali lipat yang dibalas oleh Tuhan. Karena saudara telah membuat Tuhan itu berhutang kepada saudara-saudara. Ini yang disebut gambling. Jadi saudara bermain judi dari Tuhan. Tuhan, aku punya modal sekian. Nah, ini yang diajarkan di gereja, saudara. Tuhan, aku punya ini. Aku hasil daripada perdaganganku di luar, di pelataran bait suci itu, aku mendapatkan keuntungan 100. Maka yang 10% itu aku kembalikan kepada Tuhan. Wait a minute. Saya bukan hanya memberikan perpuluhanku kepada Tuhan. No. This is our perjanjian of business. Perjanjian of business ialah engkau sudah berjanji ketika aku mengembalikan perpuluhanku ke rumah Tuhan, engkau akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda, mencurahkan tingkap-tingkap langit bagiku. Engkau akan memperluas tanahku. Seperti doa orang Yabes, saudara-saudara. Engkau akan memperlebar area bisnisku. Dan aku akan membangun the most comfortable house and zone di situ. Saudara-saudara. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, ada banyak kekeliruan. Banyak kekeliruannya apa? Pada saat saudara membeli perpuluhan adalah saudara itu sebetulnya sedang mengilahikan Kristus. Seperti Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek. Tuhan Abraham itu menyembah sujud kepada dia. Artinya ialah dia meninggikan Melkisedek. Dia itu memberikan satu confession. Confession apa? The confession of our dependency kepada Tuhan. Pada saat kita memberikan perpuluhan, pada saat kita memberikan syukur kepada Tuhan, bukan membuat Tuhan berhutang kepada kita, tetapi sebuah confession. That our faith, our hope, our life is totally depend on Him. Artinya saudara menaklukkan diri kepada Dia. Pada saat Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek, dia memberikan upeti sebagai orang yang takluk kepada dia. Pada saat seorang raja itu ditaklukkan oleh kerajaan lain, maka dia memberikan upeti kepada kerajaan yang menaklukkan dia. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa dia takluk. Bukan membuat kerajaan itu, aku sudah kirim kamu upeti. Apa balasanmu? Kan enggak dong. Enggak begitu. Seperti bangsa Indonesia. Kenapa mereka bisa dijajah 350 tahun oleh Belanda? Dan setiap saat itu kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, di Kalimantan, di mana saja mengirimkan upeti kepada company apa itu VOC. Kenapa? Sebagai tanda takluk. Apakah Belanda pada waktu itu memperkaya bangsa Indonesia? No. Terus Jepang masuk 3,5 tahun. Yang satu 350, yang satu 3,5 tahun saja. Indonesia mengirimkan upeti. Tapi apakah di tangan Jepang Indonesia menjadi kaya raya? Tidak, menjadi miskin. Pada saat kita menaklukkan diri kepada Kristus, Kristus tidak seperti company Belanda. Kristus tidak seperti Jepang. Tetapi Tuhan mengatakan, engkau memberikan perpuluhan ke rumah Bapakku balik, oleh karena engkau menyatakan the confession of your faith, that from now on you have your total dependence on Him. Ini saudara. Jadi the primary, the secondary, apapun,
yang merupakan pengganti daripada kemuliaan Kristus harus disingkirkan secara total. Nah, saat itulah ketika saudara masuk ke dalam gereja, saudara betul-betul seperti yang diminta oleh Tuhan. Engkau datang kepadaku seperti anak kecil, tidak mengharapkan apa-apa selain kasih sayang dan pelukan dari ibunya. Kalau anak kecil yang sedang menyusu dibawa ke gereja, dibawa ke sorga, kemudian bayi itu ditaruh di sebuah tempat yang paling empuk, yang paling indah, yang paling wangi, yang paling aman. Kemudian ibunya pergi. Apakah yang terjadi pada bayi ini? Dia menangis. No! No! Kenapa? Oleh karena bagi dia diperlukan ibunya dan air susu ibunya is the most of everything. Nah, Tuhan mengatakan, aku membuat engkau sebagai bangsa dan aku memberikan engkau tanah yang disebut tanah perjanjian. Supaya apa? Tuhan mengatakan, supaya engkau menikmati air susu dan madu. Yang artinya ialah aku akan menjadi Allahmu dan kau adalah menjadi umatku. I am belong to you and you are mine. You are mine. Saudara, jadi datang ke rumah Tuhan itu seperti seorang bayi, tidak mengharapkan yang lain-lain. Satu yang membuat dia terpesona, ibu dan air susu ibu. Di dalam rumah Tuhan yang mempesona itu hanya satu juga, Kristus dan kuasanya. Dan di dalam rumah doa, di dalam gereja bukan menjadi sarang penyambung, tetapi menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Doa. Banyak gereja-gereja itu fokus kepada musik. Orang datang ke gereja senang. Apa salahnya worship dengan musik yang demikian rupa? Tidak ada salahnya. Banyak orang ke gereja oleh karena khotbahnya luar biasa. Tetapi mari kita perhatikan gereja dengan seorang ibu. Saya dibesarkan oleh seorang ibu yang berdoa. Ibu saya tidak pernah berkhotbah kepada saya. Tidak pernah. Ibu saya tidak pernah membawa saya kemudian didudukkan di depan dia, terus dia itu menyanyi-nyanyi untuk saya. Oh tidak. Tapi ibu saya dalam setiap waktu, setiap saat dia berdoa untuk saya. Nah, doa ini yang merupakan the bread of life bagi saya. Doa itu adalah nafas. Yang disebut nafas gereja, yang disebut nafas bait suci itu bukan preaching, saudara-saudara. Bukan pemberitaan firman Allah. Pemberitaan firman Allah itu adalah membangun pilar kebenaran di dalam gereja. Pemberitaan firman itu sedang menyalakan obor, menyalakan pelita, menyalakan terang di dalam rumah Allah, supaya kita tidak tersesat, supaya kita melihat kemuliaan Allah, supaya kita melihat dengan jelas bahwa kita berjalan di dalam kebenaran. Pujian merupakan suatu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Pujian itu untuk memuliakan Dia.
Pujian itu untuk membuat kita ini bersama-sama dengan seluruh bala tentara dan malaikat di surga untuk mengumandangkan satu kemuliaan, honor and worship before the Lamb of God. Tetapi doa itu merupakan nafas daripada gereja. Tanpa adanya nafas di dalam gereja, betapapun pengkhotbahnya itu sehebat Ravi Sakaraya, betapapun pemimpin pujiannya itu jauh lebih hebat daripada Jimmy Swaggart, tetapi di hadapan Tuhan aku tidak mau itu. Aku mengusir mereka. Aku mau rumahku menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Begini no mete, ya. Rumah doa artinya apa? Kamu harus bernafas di dalam aku. Kamu tidak bernafas di dalam berkatku. Kamu tidak bernafas oleh karena kamu terpikat oleh berbagai kemuliaan dunia. Tetapi engkau bernafas di dalam juru selamat. Mari kita berdoa. Ini bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan pada sore hari ini. Dan tolonglah supaya setiap kami mengerti mengapa kami harus ke gereja, mengapa kami mencari Tuhan, dan mengapa kami ini bersembah sujud kepadamu, mendengarkan firman. Suri Deo Gloria, segala kemuliaan hanya biarlah Tuhan semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Biarlah nama Yesus ditinggikan, nama di atas segala nama. Karena nama Tuhan Yesus kami. Puji nama Tuhan. Sungguh firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Untuk menghindari penyamun, saudara harus berdoa. Biarlah firman Tuhan ini memotivasi kita untuk kita datang dalam rumah Tuhan, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berdoa. Saatnya kita akan berdoa syafaat, kita akan praktekkan bagaimana menjadi pribadi yang berdoa. Kita bersama-sama satu dalam hati dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau siang hari ini hati kami yang haus akan firman-Mu, hati, jiwa dan pikiran kami yang haus akan Engkau. Tuhan memberikan air kehidupan bagi kami. Tuhan mengingatkan kembali, Tuhan ingatkan kembali bahwa kami tidak boleh menjadi penyamun, tetapi kami harus menjadi pribadi yang datang di dalam rumah Tuhan, yang menjadi pribadi yang berdoa. Terima kasih Tuhan, tanamkan roh doa syafaat di dalam hidup kami. Berkati Pastor Emil yang sudah memberitakan firman-Mu, yang sudah kami dengar suara-Mu. Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik. Begitu pula dengan istrinya yang tercinta. Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa juga untuk Om Tim. Kami berdoa juga untuk Tante Kristina yang merawat Om Tim. Kami berdoa untuk Cik Liani. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kohandi. Kami berdoa untuk Pak Yonas, Ibu Aimin, Tante Trace, Tante Ing, Peter Chen, Cik Mei, Steve, dan Cik Lucy. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan. Kami percaya Tuhan, darah Yesus cukup untuk membasuh
dan menyempurnakan, bahkan menyembuhkan setiap sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ko Abi yang akan operasi. Kami juga berdoa Tuhan untuk senior Maranatha, ada Tante Olga, Tante Yuliana, Ibu Hana, Ko Yongki. Kami berdoa tangan Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk Dewi yang akan pulang hari Selasa. Tuhan juga menolong dalam semua persiapan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Maranatha. Kami berdoa untuk Ko Andrian. Tuhan memberikan pemulihan dan kesehatan yang terbaik. Jemaat Maranatha yang sudah datang pada siang hari ini, baik itu yang onsite ataupun yang online, kami meminta tangan Tuhan memberkati setiap rumah tangga kami. Tangan Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati setiap kami. Mungkin kami punya masalah, mungkin kami punya pergumulan. Jawaban kami hanya ada di dalam Tuhan kami Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amerika, di mana kaki kami menampakkan saat ini. Tangan Tuhan mengampuni, tangan Tuhan memulihkan. Shalom bagi Amerika, damai sejahtera Tuhan bagi Amerika. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami Bapa. Kami ingat apa yang sudah Engkau firmankan di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, kami sudah terima apa yang kami doakan. Haleluya. Amin. Sebelum menjalankan persembahan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, sebentar lagi kami akan menjalankan persembahan. Dalam persembahan ini ya Tuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, seperti firman bisa worship. Kita mau surrender apa yang kita punya. Kau tidak mengharapkan akan berkat atau negosiasi dengan Engkau. Bila karena semua yang kami punya adalah milik Tuhan. Bila Kau pakai uang persembahan ini Tuhan untuk memperlebar kerajaan saja. Nah, uang ini boleh dipakai ya Tuhan, juga berkati, juga beri hikmat kepada pengurus yang mengelola uang ini. Terima kasih biar persembahan ini ya Tuhan menjadi bawaan kami pada Engkau. Buat setiap kami yang sudah mempersembahkan atau belum punya kesempatan untuk mempersembahkan ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih atas financial berkat yang Kau sudah berikan kepada kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Tuhan, ada satu sobatku yang setia, mari kita pujikan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, sendirian, dia selalu
Selamat datang di Manisir itu datangannya ibadah bersama, dan kita mengundang juga minggu depan ada komunion bersama Pak Yonas, dan kita mengundang juga untuk persekutuan doa setiap hari Jumat seperti tadi house of prayer. Kita membuat gereja kita menjadi rumah doa ya. Dan juga kita mau mengenalkan ada yang baru, Ibu Maya, betul ya? Oh, Sofina, dekat itu ya. Engkau mati. Terang bulan, oke. Pertama kali. Oke. Dan ada juga yang baru. Selamat datang. Oke. Ya. Oke. Mari kita tutup kebaktian hari ini dengan lagu Maranatha. Dan setelah itu doa berkat. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan, gendongan, kemesraan kasih sayang daripada Allah Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu, akan memenuhi hidupmu bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saya duduk kepada kita, saya saudara-saudara. Saudara patut bersyukur ya, karena di gereja Maranatha ini punya kesempatan yang lebih besar daripada kesempatan gereja-gereja lain. Di gereja-gereja lain itu kita tidak memiliki orang seperti Andre yang bisa membuka akses untuk membawa jemaatnya ke tanah suci di Yerusalem. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kalau bisa seluruh anggota Maranatha itu sudah pergi ke Yerusalem semua ya. Saya juga ingin ikut ya. Saya belum punya kesempatan. Next time sama-sama saya sama Andre ya. Oke. Ada lagi satu masalah.